Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Safety deklarasi saya memakai helm saat bekerja. Safety deklarasi saya memakai kacamata saat menghindar. Safety deklarasi saya berjalan di jalur hijau. Safety deklarasi saya menengok kanan kiri sebelum menyeberang. Safety deklarasi saya bermakan sarapan sebelum bekerja. Perkenalkan kami dari Circle Kopi, Komando Pasukan Improvement. Profil perusahaan PT Ardiawisma Stamping Industry didirikan di Karawang pada tahun 2005. Customer utama kami yaitu PT Toyota, Daihatsu, dan lainnya. Portfolio kami Exit, mobil, with happiness. Our service kami stamping, welding, painting, dan packing. Dan kami memiliki one-stop shopping line terlengkap di Indonesia. Tujuan bisnis kami meningkatkan produktivitas, mengembangkan kemampuan member, dan menciptakan area kerja yang aman dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Heru Susanto. Pengalaman kerja saya dari tahun 2015. Juara kedua ASC tahun 2024 dan juara harapan dalam ajang skill contest masif welding shop tahun 2024 dan juara ketiga skill contest SCDM tahun 2025. Di tahun ini kami beralih ke DQCC dalam ajang DMC yang ke-38. Target kami juara. Pengalaman saya akan menjadi pemimpin untuk tim kami menjadi lebih baik. Hobi saya adalah memancing. Goal saya sebagai circle leader akan menerapkan spirit saya saat memancing untuk menjadi the best workshop of all Toyota supplier. Prinsip saya saat memancing, tanggap, optimis, berkolaboratif, eksploratif, dan fokus. Sebagai circle leader, saya juga mendevelopment saya sendiri. Dengan penuh semangat, saya siap memimpin GQCC tim Kopi. Perkenalkan, anggota Circle Kopi, Bapak Anggi sebagai fasilitator dan saya sendiri Heru sebagai circle leader. Saya Bima sebagai anggota. dan saya Tui sebagai tema leader. Saya itu sebagai anggota. Saya itu sebagai notulen. Rata-rata usia tim Kopi 28 tahun. Selanjutnya, level assessment tim Kopi saat ini masih di zona C karena masih ada 2 member junior yang levelnya masih rendah, yaitu Bapak Dwi dan Bapak Ibnu. Selanjutnya, target kami dibantu 2 member senior untuk meningkatkan level member, yaitu Bapak Bima dan Bapak Edo. Target kami untuk meningkatkan level member dari zona C ke zona B dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, prinsip saya saat memancing yang pertama, tanggap. Kesimpulan dari sumbu Ek, Bapak Dwi dan Bapak Ibnu, perlu meningkatkan analisa problem di mesin, melakukan aktiviti PM sesuai schedule, teliti, dan bergaransi. Selanjutnya, kesimpulan dari sumbu Y, melakukan 3S di setiap akhir shift. Supaya 3S berjalan, saya memisahkan keduanya di tim yang sudah menjalankan 3S sebelum pulang. Maka dari itu, kesimpulan dari sumbu E dan sumbu Y, maka kami siap berglobal QCC. Selanjutnya, pemilihan tema. Dari identifikasi KPIT maintenance pada bulan Juli sampai bulan Desember 2024 terjadi klaim internal quality dengan rata-rata 231 klaim. Padahal target kami 0 problem. Wah, saat ini proyek ini menjadi sebesar. Berdasarkan kondisi tersebut, tema kami sepakat mengambil judul Menanggulangi problem quality. Selanjutnya, schedule aktivitas kami lakukan pada bulan Januari sampai bulan April 2025. Tetap optimis ya tim. Siap Bapak Heru. Dari diagram Pareto, 57611 menjadi penyumbang cepat tertinggi dengan volume tertinggi. Kami klarifikasi ternyata problem yang tertinggi yaitu problem track dengan rata-rata 11 problem track. Wah, ternyata volumenya tinggi dan penyumbang reject pun juga sangat tinggi. Jika tidak kami tanggulangi, maka problem semakin banyak. Wah, ini juga begini. Aku tak bisa baca.
Kayak dari mana tadi? 2 harusnya kondisi nggak ada. Apa terus tuh tenang. Rasa apa sih ini? Aku berapa tulis? Mumpet gini guys. Sesuai yang kayak gini lebih baik. Sesuai. Orang Oh, gitu. Oh, gitu. SMB aku yang apa? Romo ya apa ngerti minum hati. Ini benar nggak sih? Ayo, jangan terus. Dengan 5W+1H, mari ayo teman-teman kita lihat kondisi dari produksi. Aku ngerti dok jadi bingung. Ya. Ayo kita segera selesaikan analisa ini. Dari main, dari mesin, Oke, berusaha dengan baik. dari main. Skill rata-rata dari maintenance ternyata 2 karena kompetensi DHT yang masih 0. Nah, selanjutnya kita simulasi per proses dari OK10, OK20 bari, OK30 bari, OK40 crack. Kami simulasi di daripada OK20 sebelum OK30 dengan cara DBD. Wah, hasil simulasi oke dan kita terjadi crash. Selanjutnya, di line transfer pada tanggal 29 Januari 2025. Analisa aspek SQCDP, dampak dari safety, terjadi kecelakaan di atas mesin. Harapan saya no accident. Dan dampak dari quality, resiko crack terkirim ke customer. Harapannya quality akurasi 100%. Dari cost downtime mesin 20 menit, harapan kami no problem. Dari tangible analisa dari delivery dapat direakibat problem crack, harapan delivery konten. Dari people, dampaknya waktu PM digunakan untuk repair. Harapannya waktu dimaksimalkan untuk PM. Selanjutnya, analisa aspek finish intangible. Kualitasnya tidak sesuai standar, customer bisa pindah ke brand lain, maka perusahaan tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Dari tangible, akumulasi dalam 1 bulan 2.573 part dengan harga per stroke 5.200, maka kerugian perusahaan 13.500 per bulan. Maka kesimpulan subtema karena cost yang naik dan profit yang menurun akan muncul kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut, tim kami sepakat mengambil judul Menghilangkan bottleneck 5716 D26. Selanjutnya, menetapkan target. Meningkatkan kualitas produk dan tanpa mengganggu produktivitas proses. Ada problem track 57611 D26 yang sebelumnya 11 problem dan target kami 0 problem. Aspek untuk kami yaitu smarter. Selanjutnya, analisa sebab akibat. Dari diagram Fishbone menghilangkan problem track 57611. Dari mesin belum ada penanganan khusus untuk high-tech. Environment tidak ada masalah. Ternyata dari man belum ada trainer untuk problem track. Dan dari metodenya TPM berjalan sesuai schedule. Dan dari material tidak ditemukan masalah. Selanjutnya, rencana penanggulangan. Mari kita berkolaboratif tim. Siap Bapak Heru. Selanjutnya, ide perbaikan kita melakukan brainstorming. Ide dari Dwi melakukan benchmark di customer dan ide dari Ibnu melakukan studi ke luar negeri. Dan ide dari Bima melakukan kolaborasi vendor metal steel. Dan ide dari Edu membuatkan standar treatment DHT. Selanjutnya, solusi 5W plus 2H. Kita melakukan benchmark ke customer pada tanggal 23 Februari 2025 dan lalu melakukan kolaborasi sesama vendor customer pada tanggal 25 Februari 2025. Lalu melakukan treatment high-tech pada tanggal 14 April 2025. Dan kami melakukan kolaborasi antar departemen untuk menjamin kualitas saat improvement. Hasil dari PS4 kami mendapatkan resume Dan kami akan implementasikan. dan kami implementasikan. Yuk. Selanjutnya, penanggulangan pertama. Chamber mata pisau yang tumpul atau aus pada OP20. Referensi perbaikan ini menurut jurnal Energi Teknologi Manufaktur yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Analisa FMEA, chamber dengan kedalaman 5 mm dengan
derajat. Flow prosesnya ini mata potong chamber dengan kemiringan 30 derajat dan menggunakan Mister Sudut. Tetap eksploratif ya, Tim. Iya, Bapak Heru. Selanjutnya perbaikan kedua, preheat 300 sampai 400 derajat Celcius. Referensi perbaikan ini menurut jurnal William de Callister karena mengurangi peretakan pada baja. Preheat dengan jarak 10 sampai 30 mm dengan waktu 30 menit. Penanggulangannya kami membuatkan meja flat. Flow prosesnya insert after chamber, proses preheat dan cek temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius. Berikutnya video implementasi proses preheat. Jangan lupa 3S ya, Tim. Iya, Bapak Heru. Perbaikan ketiga, setelah preheat segera lakukan welding dengan kawat kayak premium, chromium. Selanjutnya analisa FMA. Temuannya pengelasan dengan suhu tinggi membuat kawat las lengket. Penanggulangannya penempatan kawat las menggunakan termos kawat. Selanjutnya, welding area yang di chamber dengan menggunakan kawat las elektroda dengan ukuran lebih dari 2,4 mili. Berikut adalah video saat proses welding. Jangan lupa 3S ya, Tim. Iya, Bapak Heru. Selanjutnya, posisi 200 sampai 250 derajat Celcius. Posisi dengan menggunakan Ya, terus. Selanjutnya, flow proses post heat sampai dengan 250 derajat Celcius. Berikut adalah video saat proses proses. Jangan lupa 3S ya, Tim. Iya, Bapak Heru. Perbaikan kelima, setelah welding, bungkus dengan firebreaker untuk menurunkan suhu temperatur dengan bertahap. Flow prosesnya, material yang disemproti selama 1 jam membuat penurunan suhu menjadi ideal. Aktivitas kami saat menunggu pendinginan. Berikut videonya. Ya, Aktivitas kami saat menunggu pendinginan, kami melakukan cek TPM, history test, dan PMQ. Jangan lupa 3S ya, Tim. Iya, Bapak Heru. Perbaikan ke-6, finishing. Kami menemukan pengelasan yang tidak selaras dan membuat mengurangi kemampuan PKPG. Untuk melakukan metode pengelasan yang berbeda yaitu dengan metode travel speed. Selanjutnya, chamber treatment dengan menggunakan chamber treatment dan welding dengan menggunakan metode travel speed. Dilanjut dengan finishing dan hasilnya tidak ditemukan cacat. Berikut untuk videonya. Jangan lupa 3S ya, Tim. Iya, Iya, Bapak Bapak Heru. Heru. Review implementasi perbaikan. Kondisi sebelumnya belum ada penanganan khusus untuk high tech. Selanjutnya, dampak berkuisisi dari hasil perbaikan tim kombi budaya 3S meningkat dan untuk saat ini area lebih nyaman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heru. Terima kasih kembali, tim. Selanjutnya evaluasi hasil. Frekuensi problem. Tim kami berhasil reduce 11 problem menjadi 0 dan kami katakan sukses. Selanjutnya, evaluasi target. Rata-rata problem track saat ini menjadi 0 dari 11 problem dan kami nyatakan Sukses. Berdasarkan diagram Pareto, 5 di 2 menjadi penjualan cepat tertinggi dari 78 problem menjadi 0 dan kami katakan Sukses. Siap, Pak. Manfaat selanjutnya manfaat HCDP dari segi safety saat proses Sudah dilengkapi APD. saat proses Di APD. saat proses
Yuk lanjut apa hari ini? Pas yang punya kami dapatkan. Belum. Dari quality tidak ada flow out yang berdampak pada customer karena kualitas barang kami sesuai dengan standar. Dari konsep 855 tahun. PDE kurang dari 1 bulan. Dan dari CSI proses tes sudah tidak ada dan hasil proses sesuai GSPH. Dari people bekerja lebih nyaman, efektif, dan dari skill perbaikan dari high yang sebelumnya 0 sekarang menjadi 4 dan target kita tercapai. Untuk skill A, Bapak Dwi dan Bapak Ibnu yang sebelum QCC di zona C, setelah ber-QCC sekarang di zona B. Maka manfaat tes QCDP kami nyatakan Berhasil. Standarisasi 1. Setelah smart aktivitas diimplementasikan, maka selanjutnya adalah dibuatkan standarisasi agar hasil program dapat konsisten. Dan kami melakukan sosialisasi dan training kepada seluruh member. Ya, lanjutkan. Selanjutnya, rencana berikutnya, tim Kobi mengatasi problem pada part RC 1604 yang sudah dimulai aktivitas ini pada bulan Juli sampai saat ini. Tetap fokus main tim. Siap Bapak Heru. Tunggu dulu, kami ada pantun. Langsung ngumpul gini. Ngumpul gini. Cakep. Terus tunggu dulu, kami masih ada pantun. Buah kecapi, buah pisang, Cakep. buah sukun, buah pepaya. Cakep.